Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Pratama Putra. Saya peserta Latsar CPNS 2019 PPSDM Regional Bandung golongan 2 angkatan ke-7. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas podcast mind mapping yang telah saya buat tentang wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang definisi wawasan kebangsaan, sejarah, konsensus dasar, identitas NKRI, lalu peran ASN, dan nilai-nilai dasar, beserta definisi bela negara. Oke, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama. Definisi wawasan kebangsaan adalah konsep cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga negara mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu pembahasan yang kedua yaitu tentang sejarah. Yang pertama, Budi Utomo. Budi Utomo adalah organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia, yaitu Gunawan, Mangkunkusumo, dan Soeraji pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Organisasi ini digagas oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Organisasi Budi Utomo bersifat sosial, ekonomi, dan kebudayaan tetapi tidak bersifat politik. Berdirinya Budi Utomo menjadi awal pergerakan yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Walaupun pada saat itu organisasi ini awalnya hanya ditujukan bagi golongan berpendidikan Jawa. Saat ini tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Lalu yang kedua, sejarah Perhimpunan Indonesia atau yang disingkat PI merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia kancah internasional. Perhimpunan Indonesia atau yang disingkat PI diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan R.N. Noto Suroto pada tanggal 25 Oktober tahun 1908 di Leiden, Belanda. Mereka adalah para pelajar Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di negeri Belanda. Lalu yang selanjutnya, poin ketiga dan poin keempat membahas tentang Kongres Pemuda I dan Kongres Pemuda II. Kongres ini dilaksanakan sebanyak 2 kali, yakni Kongres Pemuda pertama pada tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei pada tahun 1926 dan Kongres Pemuda kedua yang berlangsung pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928. Kongres Pemuda I yang diketuai oleh Muhammad Tabrani memfokuskan pada pentingnya persatuan dan kesatuan para pemuda untuk mencapai Indonesia merdeka. Yang selanjutnya, Kongres Pemuda kedua adalah Kongres Pergerakan Pemuda Indonesia yang melahirkan keputusan yang memuat ikrar untuk mewujudkan cita-cita berdirinya negara Indonesia melalui yang dikenal dengan keputusan sebagai Sumpah Pemuda. Mungkin para pendengar sekalian sudah mengetahui apa isi Sumpah Pemuda. Kalau belum memahami apa itu Sumpah Pemuda, boleh tinggal di browsing aja di Google, tinggal ketik Sumpah Pemuda. BPUPKI, singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, adalah sebuah badan yang dibentuk oleh Pemerintah Pendudukan Bala Tentara Jepang, Pemerintahan Militer Jepang yang diwakili Komando AD Angkatan Darat yang ke-16 dan yang ke-25, menyetujui pembentukan Badan Penyelidikan Upaya Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Maret tahun 1945.
Karena kedua komando ini berwenang atas daerah Jawa, termasuk Madura dan Sumatera. BPUPKI hanya dibentuk untuk kedua wilayah tersebut, sedangkan di wilayah Kalimantan dan Indonesia Timur yang dikuasai Komando Angkatan Laut Jepang tidak dibentuk badan serupa. Lalu pembahasan sejarah yang terakhir adalah PPKI, singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Adalah panitia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya sudah dibentuk BPUPKI, kemudian dibubarkan oleh tentara Jepang atau negara Jepang dan dibentuk PPKI pada tanggal 7 Agustus tahun 1945 yang diketuai langsung oleh Presiden Insinyur Soekarno. Lalu pembahasan kita yang selanjutnya mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Poin ketiga, konsensus dasar yang meliputi yang pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang tahun 1945, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, yang keempat Negara Republik Indonesia. Lalu yang keempat, poin selanjutnya dari pembahasan kita, identitas NKRI yang meliputi bendera sang saka merah putih. Lalu bahasa Indonesia, lalu lambang negara Indonesia, lalu lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dalam nilai-nilai bela negara, kali ini saya akan membahas tentang definisi bela negara. Adalah sikap dan perilaku warga negara dijiwai oleh kecintaannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Lalu pembahasan kita selanjutnya nilai dasar meliputi kecintaan kita terhadap tanah air, selanjutnya sadar berbangsa dan bernegara. Lalu selanjutnya setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Lalu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang terakhir, kemampuan awal bela negara. Dan pembahasan kita yang terakhir mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara adalah peran seorang ASN. Poin yang pertama, mengabdi kepada negara dan rakyat. Yang kedua, menjalankan tugas secara profesional. Yang ketiga, memegang teguh ideologi Pancasila. Yang keempat, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan mendorong kesetaraan dalam bekerja. Mungkin sekian pembahasan dari saya mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Kalau ada salah-salah kata ataupun pembahasan saya yang kurang detail atau ada kesalahan dalam pengucapan, sebelumnya mohon maaf, harap dimaklum. Terus dukung channel YouTube saya, Staf Rekam Medis. Jangan lupa subscribe dan like untuk mempengaruhi nanti nilai saya dalam peserta Latsar CPNS 2019. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.